setiap pagi selalu ada postingan yang sangat inspiratif banget ya, full ilmu, full manfaat. Nah, tadi pagi slide pertama ini terinspirasi dari materi Mas Ipo yang diposting di Instagram. Zaman sudah berubah ya. Jadi kalau kita belajar pelajaran SMP, SMA gitu, bagaimana pelajaran tentang manusia purba, saya tidak mengartikan bahasa manusia purba itu adalah manusia yang evaluasi dari kerabukan ya, tapi manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman dahulu kala, itu aja garis besarnya ya. Bagaimana manusia purba itu mereka mencari rezekinya dengan cara apa? Satu ya, berburu dan meramu ya, berburu mencari binatang rusa ya dan lain sebagainya di hutan. Kemudian meramu adalah mengumpulkan ya bahan-bahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ke dalam hutan. Seiring beriringnya waktu ya, ternyata buruannya ini habis, buah-buahan dan tanaman yang bisa dimakan habis. Akhirnya manusia kemudian berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan makanan tanpa susah payah berburu dan meramu lagi. Akhirnya kemudian dunia beralih menjadi dunia pertanian. Bagaimana hewan-hewan yang di hutan liar tadi ditangkap kemudian dipelihara. Tanaman-tanaman buah yang ada di hutan itu kemudian diambil bibitnya, ditanam di sekitaran rumah. Itulah kemudian zaman berubah menjadi zaman pertanian. Kalau pertama tadi itu namanya nomaden, karena hewan, tanaman yang sudah semakin habis di suatu tempat, orang akan berpindah ke tempat lainnya sehingga mereka hidupnya tidak menetap atau nomaden. Ya, kemudian zaman berubah, bagaimana dari berburu dan meramu tadi berubah ke era pertanian. Ya, seiring berubahnya zaman, ya memasuki dunia industri. Ya, bagaimana ini luar biasa banget revolusi industri. Kalau teman-teman belajar tentang sejarah, perusahaan-perusahaan sudah menggunakan tenaga mesin untuk membuat suatu produksi, ya. Nah, kemudian era berubah lagi, ya. Orang dikatakan sukses, orang dikatakan maju itu ketika orang mendapatkan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan yang munafik atau mungkin juga PNS. Dulu yang namanya PNS itu luar biasa banget, jadi ini bergengsi banget, ya, bergengsi banget. Nah, sekarang zaman sudah berubah lagi. Saya ketemu banyak orang, anak-anak muda, anak-anak milenial, itu yang ketika dia masih SMA, ketika saya tanya, cita-citanya ingin apa? Ya, itu jarang banget yang cita-citanya bisa jadi PNS. Ya, halo, suara saya bisa ini? Bisa... Ada noise-nya, Mister. Ada noise-nya, jadi apa namanya mungkin dari headset-nya ya. Oke ya, gimana? Udah ini? Ini udah saya okay. lanjut. Ini udah oke. Oke ya, saya lebih dekat lagi ya. Saya ketemu banyak anak-anak milenial yang itu masih anak SMA, SMP ya. Begitu ditanya cita-citanya, jarang banget yang menginginkan cita-cita menjadi PNS, itu udah jarang banget. Ya, bagaimana dunia udah berubah. Orang sekarang joget-joget nggak jelas aja di TikTok atau mungkin di Instagram itu bisa menghasilkan ya pendapatan yang luar biasa, puluhan bahkan ratusan juta. Kalau kita lihat youtuber di Indonesia ya, yang padahal kontennya juga unfaedah itu ya, banyak yang unfaedah. Tapi luar biasa dari pendapatan ads-nya di YouTube itu ratusan juta per bulan. Jadi dalam arti cara mencari uang, cara mencari rezeki di zaman sekarang. Halo. Mohon maaf, ya, Mr. Go mungkin headsetnya lebih dilepas aja atau gimana ya, soalnya bergemuruh. Oke, saya lepas. Ya. Halo. Ya, lebih jelas, Mister. Ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang ini dunia udah berubah ya. Bagaimana tadi awal-awal kehidupan di dunia ini orang berburu, meramu, kemudian bertani ya, beralih ke zaman industri ya, beralih ke zaman bagaimana orang dikatakan bonafide dan sukses itu ketika jadi berusaha ya, menjadi seorang PNS atau mungkin kerja di sebuah perusahaan yang bonafide. Nah, saya ketemu banyak anak-anak muda yang itu masih SMP, SMA, jarang banget sekarang yang cita-citanya ingin jadi PNS ya. Karena tadi ya, seorang selebgram, seorang YouTuber itu penghasilannya luar biasa. Lebih tinggi pendapatan mereka daripada orang yang bekerja top manager di sebuah perusahaan bonafide. Itu lebih besar mereka gajinya. Padahal aktivitasnya ya nggak jelas itu loh. Joget-joget atau apa gitu. Tapi memang dunia seperti itu ya. Zaman sudah berubah. Makanya kita harus mengikuti alur bagaimana perkembangan zaman ini. Ya, kalau tidak ya sama kayak ojek pengkolan, dia akan ditinggalkan oleh customer. Oke, next Mbak Ruli. Mengapa sih kita jualannya harus lewat WhatsApp? Next slide. Ya. Nah, langsung diklik. 83% pengguna internet di Indonesia atau lebih kurangnya sekitar 124 juta
masyarakat Indonesia itu menggunakan WhatsApp, dan itu terus mengalami peningkatan, dan itu terus mengalami kenaikan pengguna. Ya, jadi mengapa kita menggunakan ya WhatsApp ini sebagai media sosialisasi juga sebagai media jualan tadi? Karena penggunanya paling banyak, media chatting yang penggunanya paling banyak di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Cina, itu di sana lebih ke WeChat. Tapi kalau di Indonesia ya itu WhatsApp. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya ke teman-teman, hari ini ada nggak yang dapat SMS dari teman atau saudaranya? Ya. Hari ini ada nggak yang sudah telepon dengan teman dan saudaranya menggunakan layanan telepon biasa? Pasti jarang. Ya, tapi satu yakin di seluruh anggota di grup Zoom ataupun yang lagi streaming di YouTube itu pasti hari ini sudah berinteraksi ya menggunakan WhatsApp, baik itu chatting personal, chatting grup, video call ataupun telepon. Ya, jadi WhatsApp ini di dunia paling banyak digunakan. Udah kayak bernapas saja ya setiap saat menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, mudah digunakan ya, dari anak-anak SD sampai kakek nenek itu bisa semua menggunakan WhatsApp. Saya sering mengadakan workshop keliling Indonesia, bahkan kemarin sampai ke Hongkong ya. Pesertanya kebanyakan mak-mak juga ya. Begitu saya tanya, semuanya menggunakan WhatsApp, semuanya angkat tangan. Tapi begitu saya tanya, ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan IG, ada sebagian banyak juga yang tidak menggunakan Facebook, ada juga sebagian menggunakan IG. Alasannya ribet, alasannya susah dan sebagainya. Ya, ternyata emang WhatsApp ini simpel banget. Ya, kemudian yang berikutnya, WhatsApp, Facebook, Instagram ini satu perusahaan. Ya, makanya kalau kita melihat fitur antara WhatsApp, Facebook, dan Instagram, itu fiturnya mirip-mirip tuh. Karena memang satu perusahaan. Bahkan kalau kita posting status di salah satu sosmed, misalnya kita posting di Instagram, itu langsung bisa terintegrasi muncul di WhatsApp dan juga di Facebook. Nah, kalau ada yang belum bisa, berarti settingannya belum diatur. Ya, kalau kita membuat status di WhatsApp itu juga bisa muncul di Facebook dan Instagram. Ini friendly banget ini WhatsApp ini ya. Bahkan kalau teman-teman kenal yang namanya sosial media TikTok sekarang lagi digandrungi anak muda, itu juga terintegrasi ke WhatsApp. Padahal antara WhatsApp dengan TikTok nggak ada hubungannya. TikTok ini perusahaan dari Cina. Tapi si TikTok ini membuat aplikasinya itu friendly banget dengan WhatsApp. Bagaimana video atau konten-konten dari TikTok ini bisa langsung di-share ke grup WhatsApp, bisa di-share status WhatsApp, bisa di-share ke personal di WhatsApp tersebut. Ini kan unik ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan ya yang bergerak di digital marketing itu berkorelasi semua ke WhatsApp. Ya. Beberapa minggu ini saya ke Jakarta lewat tol di Jagorawi, ya saya ngelihat spanduk-spanduk poster-poster besar di sepanjang jalan. Itu sekarang iklannya yang dicantumkan adalah nomor WhatsApp. Ada logo WhatsApp-nya, terus kemudian tercantum nomor WhatsApp di sana. Sehingga dari jauh, dari dalam mobil pun kelihatan. Padahal dulunya ya, spanduk-spanduk yang ada di Jakarta, itu kontak personnya adalah nomor telepon kantor. Dengan ciri 021 dalam tanda kurung, terus kemudian menyebutkan digit nomor telepon kantornya. Ya. Jadi semua sekarang sudah menggunakan WhatsApp. Dari anak-anak, dari anak TK pun ya, sampai kakek nenek itu menggunakan WhatsApp. Karena tadi ya, mudah digunakan, praktis, dan terintegrasi dengan sosial media yang lainnya. Oke, next, selanjutnya Mbak Ruli. Ya, nanti akan saya share ke grup ya, ini ya materi saya. Next. Nah, teman-teman, next, biar muncul tulisannya, klik ya, klik lagi. Oke, klik lagi, satu lagi. Oke ya, teman-teman, kalau kalian back ya, jualan offline ya, kalian butuh yang namanya ruko. Teman-teman butuh yang namanya toko ataupun gerobak. Itu adalah modal bagi teman-teman yang jualan bisnis di offline. Nah, bagi teman-teman yang fokus ke bisnis online, ya, itu alatnya adalah gadget, laptop dan HP, ya, laptop dan HP. Nah, ini ada standarisasinya. Ada standarisasinya. Jangan-jangan teman-teman niatnya jualan optimasi di online, tapi HP-nya masih menggunakan keluaran 5 tahun yang lalu. Itu speknya beda banget. Speknya beda banget ya. Jadi kriteria teman-teman kalau mau jualan online ya standarnya itu RAM-nya 6 GB. Jadi RAM ini kaitannya kalau kayak motor, kayak mobil itu kayak gas yang mengatur kecepatan.
Ya, ini minimal ya. Sekarang banyak banget HP itu yang RAM-nya tinggi. Bahkan ada HP yang RAM 10, bahkan di atas 10. RAM-nya lebih tinggi daripada di laptop. Kemudian memori ya, memori minimal itu 128 ya. Terus kemudian syarat yang berikutnya kameranya harus terik. Nah, saya sengaja untuk Zoom As ini ya, mungkin teman-teman bisa melihat di tampilan layar teman-teman ya. Saya menggunakan HP ini ya, karena HP ini memang layarnya up, karena kameranya itu memang bisa lebih bagus daripada kamera yang ada di laptop. Jadi teman-teman kalau misalnya online-nya sekarang itu menggunakan laptop, itu cenderung buram mukanya. Mohon maaf ya. Satu karena pencahayaan, karena memang kualitas kamera yang ada di laptop itu memang bukan standar. Beda dengan kualitas kamera yang ada di HP. Ya. Nah, Mister Do, pengen nanya HP yang rata-rata untuk jualan dengan kriteria 6 GB, memori 128 GB, itu harganya berapa? Itu murah banget. Ya, kemarin saya browsing di Tokopedia online dan sebagainya, itu 2,5 juta, itu sudah dapat harga HP dengan spek 6 GB dan memori 128. 2,5 juta itu sudah dapat. Ya, jadi bagi pemula yang mungkin budgetnya terbatas, beli ya alat ataupun HP dengan budget 2,5 juta itu sudah standar banget buat jualan. Ya, Mister, saya nggak ada dana, ya. Nah, teman-teman berpikirnya jangan seperti itu. Kalau teman-teman mau jualan bakso, itu beli gerobaknya aja, itu udah 3 juta itu. Bahkan ada gerobak yang kemarin saya pernah survei, ya, itu harganya 8 juta, bahkan di atas 10 juta. Itu kalau teman-teman jualan offline. Kalau teman-teman menggunakan ruko, saya lewat di Kota Bogor, ya, itu ada ruko yang baru aja dibangun dan tidak terlalu ramai jalannya, itu dipasang spanduk per bulannya disewakan 10 juta per bulan. Kalau kita kalikan 12 bulan atau 1 tahun, maka untuk sewa ruko aja itu udah 120 juta. Ya, itu baru sewa ruko. Belum gaji karyawan, bayar listrik, bayar air, kebersihan, ya, biaya keamanan, biaya preman dan sebagainya. Itu bisa jadi biaya operasional itu di atas 200 juta. Kalau teman-teman bisnis secara offline dengan menggunakan toko atau ruko. Nah, kalau teman-teman menggunakan online sebagai media jualannya, itu cukup 2,5 juta udah sama halnya teman-teman punya ruko yang harganya 120 juta per tahunnya, ya. Itu jadi murah banget perbandingannya, ya. Nah, jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir kalau misalnya nggak ada budget gimana, gitu kan? Ya, satu pertama diikhtiarkan dulu, tapi kalau memang untuk saat ini belum ada, jangan sampai menghalangi dia untuk jualan, ya. Caranya adalah bersihkan memori internal HP kalian. Ada nggak yang tadi kan sudah dimasukkan dalam WhatsApp? Ada beberapa orang yang keluar. Setelah saya japri, Mbak, Mas, mohon maaf, acaranya kan belum mulai. Kenapa udah keluar grup? HP saya berat, Mister. HP saya nggak kuat dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah memori yang udah full. Dia beli HP 5 tahun yang lalu. Udah sering buat foto, udah sering buat video. Dapat kiriman video, gambar, seabrek-abrek dari grup WhatsApp dimilikinya. Wajar kalau kemudian memorinya full. Ya, itu memori full itu ibarat kalau teman-teman di dapur ada kotak sampah, setiap hari kotak sampahnya nggak dibersihkan, nggak dibuang, akhirnya full, akhirnya bau. Nah, jadi teman-teman kalau bisa secara periodik, ya, sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu dicek tuh. Jadi yang gambar-gambar, video yang masih yang nggak penting itu hapus. Yang penting sayang untuk dihapus, ya, masukkan ke dalam laptop atau mungkin diunggah ke Google Drive atau mungkin drive eksternalnya, ya. Nah, jangan disimpan di HP, berat. Ya, berat, ya. Bukan hanya Rindu aja yang berat, HP juga bisa berat, ya, kalau kepenuhan memorinya. Next, ya, next, Mbak Ruli. Nah, ini tadi udah di klik, ya, klik terus, ya, terus, klik satu lagi, iya, satu lagi belum muncul, Mbak Ruli, ya. Satu lagi, masih ada lagi klik, satu lagi, ya. Nah, nggak apa deh, ya. Nah, tadi Mas Ibu udah menyinggung, ya, UUD, bukan undang-undang dasar, ya, tapi ini adalah ujung-ujungnya database. Ujung-ujungnya database. Coba nanti setelah materi Zoom ini selesai, cek berapa jumlah kontak WhatsApp yang dimiliki, ya, berapa jumlah follower Facebook dan Instagram yang dimiliki. Nanti setelah ini selesai, kita akan masih belajar beberapa hari di grup WhatsApp. Nanti akan saya tanya tuh, ya, berapa jumlah follower Facebooknya, berapa jumlah follower IG-nya. Nah,
teman-teman tak kasih tahu rahasianya. Kalau mau jualan dan itu laris, minimal teman-teman harus punya database atau kontak WhatsApp itu 10.000 WhatsApp, ya. 10.000 kontak WhatsApp itu minimal. Ada beberapa orang yang baru memulai bisnis, ada orang yang baru belajar bisnis, jualan seminggu, ya, kemudian ya beli saya curhat, Mister, saya jualan susah banget ya, satu minggu jualan kok nggak ada closing, nggak ada penjualan. Saya tanya, berapa jumlah kontak WhatsAppmu? Ya, kontaknya cuma 30, ya. Gimana mau laku coba, gitu ya. Jadi ibaratnya, ya, kayak gini, ada pertanyaan. Teman-teman, jualan di tengah-tengah pasar dengan jualan di atas gunung. Kira-kira kemungkinan lakunya yang di tengah pasar atau di atas gunung? Pasti semua sepakat, kita jualan di tengah pasar, itu tentunya akan lebih banyak pembeli daripada di atas gunung. Kenapa? Karena orang yang berinteraksi di pasar itu bisa ribuan per hari. Sedangkan orang yang mendaki gunung itu cuma berapa, bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau teman-teman jualan menggunakan sosial media, terutama WhatsApp, kok nggak laku-laku, kok nggak closing, cek deh. Ya, introspeksi diri, berapa jumlah kontak WhatsApp-nya. Kalau kontak WhatsApp kalian banyak, itu ibarat teman-teman jualan di tengah-tengah pasar. Kalau jumlah kontak WhatsApp-nya sedikit, itu ibarat teman-teman jualan di atas. Itu ya. Terus kemudian kalau mau banget itu harus menggabungkan seluruh sosial media yang ada. Ya, tapi yang paling penting sosial media yang paling utama itu adalah WhatsApp, Facebook, dan IG. Jadi kalau teman-teman jualan di WhatsApp, jangan hanya fokus di WhatsApp, tapi harus digabungkan antara WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ya, WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalau teman-teman posting di WhatsApp, status WhatsApp, usahakan juga posting di Facebook dan Instagram. Jadi harus posting tiga-tiganya, ya. Nah, kalau teman-teman yang kedua, kalau mau lebih powerful lagi, selain WhatsApp, Facebook, IG, juga web. Web bisa yang berbayar ataupun digunakan blog yang gratisan, ya. Nah, teman-teman akan lebih mau lagi jualan online-nya itu kalau menguasai yang di bawah ini: WhatsApp, Facebook, IG, website, dan kemudian pakai ads. Ads itu adalah bagaimana kita mengiklankan produk kita di Instagram, bagaimana mengiklankan produk kita di Facebook, bagaimana mengiklankan produk kita di Google. Kalau teman-teman bisa menguasai ini sempurna. Tapi bagi teman-teman yang bagi pemula, fokus aja ke organik. WhatsApp, Facebook, Instagram ini udah powerful. Ya, ini udah powerful. Tapi nanti seiringnya berjalan waktu, coba ditambah lagi ilmu tentang web, ilmu tentang ads dan sebagainya. Kalau kita rutin mengadakan workshop, mengadakan pelatihan, ya nanti kalau bisa jangan keluar dari grup WhatsApp-nya. Kalau ada pelatihan seperti ini ya, kita sering mengadakan pelatihan secara offline. Kalau misalnya tidak ada pandemi, ya, kemudian secara online juga ya. Nanti akan kita kabari ya untuk pelatihan berikutnya. Next, Mbak Ruli. Iya. Coba di yang online di Zoom dan juga online di YouTube, cek berapa sih jumlah kontak WhatsApp kalian, ya. Contohnya misalnya namanya Andi 700, ya. Coba cek di YouTube atau mungkin di Zoom, ya. Berapa jumlah database yang kalian miliki, terutama di WhatsApp. Coba ya, sambil dicek aja berapa jumlahnya. Kalau ingat ya, kalau nggak tahu caranya nanti akan saya ajarkan di WhatsApp. Yang tahu cek aja di YouTube ataupun mungkin di Zoom, ya. Saya akan memberikan oleh-oleh bagaimana teman-teman mendapatkan 1000 database ya dalam waktu singkat dan cara yang tepat. Kalau malam ini kalau teman-teman mempraktekannya langsung akan mendapatkan 1000 database pertama, ya. Nah, teman-teman, ya, saya yakin kita semua mempunyai grup WhatsApp, baik itu grup alumni kuliah, alumni SD, SMA, TK, dan sebagainya. Itu ada grup WhatsApp-nya semua, ya. Grup RT, grup RW, grup kelurahan, kecamatan, ada semua itu, ya. Bahkan di kantor pun ya, walaupun orangnya cuma berapa, itu grupnya macam-macam itu, ya. Nah, untuk kapasitas grup itu maksimal 257 itu peraturan dari WhatsApp, 257, ya. Nah, kalau misalnya kita punya 4 grup WhatsApp yang itu kita bulatkan masing-masing anggotanya 250, itu kalau 4 grup udah 1000 itu. Saya yakin teman-teman punya banyak grup WhatsApp. Nah, tapi mubazirnya adalah grup WhatsApp yang selama ini teman-teman miliki itu tidak dimaksimalkan. Salah satu caranya adalah tidak
harus untuk memaksimalkan grup itu adalah save semua database-nya. Bagaimana nge-save-nya nanti akan saya kasih rumusnya di grup WhatsApp ya. Jadi coba seluruh anggota grup WhatsApp yang kalian miliki itu semuanya di-save, disimpan. Ya. Kalau teman-teman punya 4 grup WhatsApp aja, disimpan semua itu udah 1000. Dan aku yakin saya ya, teman-teman yang mengikuti kelas kali ini itu pasti banyak juga yang saat ini kontak WhatsApp-nya nggak ada 1000, saya yakin. Karena saya sudah melakukan workshop keliling Indonesia, ketika saya tanya yang kontaknya di atas 1000, itu cuma sedikit. Nah, ironisnya saya ketemu banyak orang ya, Mister, saya kan nggak kenal dengan orang ini, orang itu, kenapa harus saya share? Ini kan lucu gitu ya. Lucu kenapa? Yang namanya bisnis, yang namanya jualan, itu kan nggak harus dengan orang yang dikenal. Makanya nggak kenal harus kenalan, setelah kenalan baru jualan. Ya, oke. Jadi nanti tugasnya adalah saya berikan waktu hari ini dan besok, coba seluruh anggota grup WhatsApp ya yang kalian miliki dari alumni TK sampai kuliah S3 itu kan, dari RT sampai kecamatan di-save semua. Bagaimana nge-save-nya nanti akan saya kasih rumusnya di grup WhatsApp ya. Nah, teman-teman, next Mbak Ruli. Ini saya akan membagikan 5 jurus closing ini karena waktunya terbatas banget, cuma sampai jam 5, belum nanti dengan sesi tanya jawab. Saya punya banyak banget jurus closing bagaimana kita berjualan di WhatsApp. Tapi karena terbatas, saya akan memberikan 5 jurus andalan ya. Satu, Mbak Ruli. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan cek di Zoom atau di YouTube ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita bacakan dan akan saya jawab secara langsung setelah sesi materi selesai ya. Jadi nanti tolong Mbak Ruli selaku admin bantu cari pertanyaan yang untuk saya jawab ya. Jurus pertama, edukasi market. Nah, seringkali kita jualan baik di sosial media, terutama di WhatsApp, kenapa nggak laku? Kenapa nggak closing? Karena market, karena calon customer tidak diedukasi terlebih dahulu. Itu kan lucu. Ya, contohnya bisnis saya herbal. Ya, saya memaksa orang untuk membeli herbal dari produk kesehatan saya, tapi saya nggak menjelaskan dulu apa itu manfaatnya, apa itu kandungannya, apa itu khasiatnya. Yang mana orang mau beli gitu loh. Ya, jadi edukasi market terlebih dahulu, jangan langsung jualan. Ya, bagaimana orang yang tidak tahu produk kita itu harus dijelaskan. Misalnya teman-teman ada yang bisnis fashion, ya, jangan langsung tembak untuk membeli produk kita, tapi harus jelaskan dulu, Ibu ya, jilbab saya ini misalnya waterproof, anti air, sehingga kalau Ibu pergi kemana nggak pakai payung pun kedap air nih ya, bahannya ini terbuat dari sutra dan sebagainya, itu harus dijelaskan secara detail. Ya, kalau misalnya teman-teman yang jualan produk herbal ya, jelaskan, Ibu ini produk ini ya, herbal ini itu ada dalam Al-Quran, ini ada hadisnya, bahkan di Al-Quran ini disebutkan ayatnya, banyak digunakan, pokoknya jelas detail. Bagaimana orang tidak tahu itu jadi tahu. Ya, yang kedua, buat orang yang belum paham itu jadi paham. Paham akan manfaatnya, paham akan benefitnya. Ibu kalau mengkonsumsi obat ini ya 21 hari itu insya Allah sudah ada perubahan. Bahkan belum sampai 21 hari itu sudah ada perubahan dan insya Allah sudah banyak sembuh. Ya, jadi buat mereka paham. Pegang. Terus kita ceritakan dulu benefitnya ini dan sebagainya. Ini expirednya lama Ibu dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana yang belum perlu itu jadi perlu. Bagaimana kita bisa mengedukasi pasar? Tunggu. Dari dia yang belum perlu itu jadi perlu. Misalnya ada orang jualan jas hujan. Tunggu. Ada orang jualan payung di pinggir jalan. Biasanya payung, jas hujan itu akan diserbu orang ketika memasuki musim penghujan. Misalnya anggap aja sekarang musim peralihan, bulan depan itu musim penghujan. Ya, nah orang biasanya belum mau beli tuh, belum mau beli tuh. Dia nunggu bulan depan aja, ketika hujan turun deras baru dia akan beli. Tapi fungsi kita sebagai seorang marketer, bagaimana kita bisa mengedukasi pasar agar orang tersebut bisa membeli payung, bisa membeli jas hujan saat ini juga nggak harus nunggu bulan depan. Nah, itu diedukasi. Ya, Ibu, Bapak kalau beli jas hujan, ya payung ini sekarang masih banyak macamnya nih, ya modelnya banyak, warnanya banyak, ukurannya banyak. Nanti kalau belinya bulan depan itu biasanya stoknya udah tinggal dikit Bu, ya. Nah apalagi kalau beli sekarang itu lagi ada promo, ya, beli 2 gratis 1. Nah, jadi bagaimana
mengedukasi pasar dari yang belum perlu jadi perlu. Ya. Oke, yang keempat, dari yang ada kemauan langsung beli. Tadi kan, dia sebenarnya udah mau beli payung, sebenarnya dia udah mau beli jas hujan, tapi nunggu bulan depan aja. Kenapa? Nunggu gajian misalnya ya, atau mungkin nunggu musim hujan datang. Nah, bagaimana kita selaku seorang marketer itu bisa mengedukasi orang yang ada kemauan langsung beli, langsung transfer hari itu juga. Gimana caranya? Kita bisa memberikan beraneka ragam promo ataupun gimmick. Ibu, kalau ibu beli payung jas hujan hari ini, itu gratis ongkos kirim. Ya, kalau beli hari ini ya bonus e-book senilai ini. Nah, kita memberikan benefit lebih bagaimana orang mau melakukan transaksi pembelian hari ini juga ya. Jadi membuat yang tidak tahu jadi tahu, yang membuat yang belum paham jadi paham, yang belum perlu jadi sangat perlu, yang ada kemauan langsung beli hari ini juga, saat ini juga ya. Itu yang jurus pertama. Jurus yang kedua ya Mbak Ruli. Oke, sambil chat aja berapa jumlah kontak WhatsApp kalian di chat Zoom ataupun mungkin di YouTube ya. Nah, ada jurus kedua namanya membangun hubungan. Ya, membangun hubungan. Ada 3 jenis market. Yang pertama itu cold market. Ini market yang masih dingin. Siapa itu? Orang yang belum kenal kita juga belum kenal dia. Terus kemudian market yang kedua namanya warm market. Ini masih hangat. Mulai membangun interaksi, mulai kenal-kenal dikit ya. Terus kemudian yang ketiga adalah hot market. Nah, biasanya kalau kita melakukan transaksi promosi ya, itu yang paling deal pasti di hot market. Nah ya, jadi itu ada di bawah boleh dibaca, jangan buru-buru jualan, lakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, yang namanya bisnis online itu yang terpenting, yang utama adalah trust. Produk itu sebenarnya nomor 2 ya, produk nomor 2. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Kenapa? Karena kita belum kenal dengan penjual ya. Bagaimana kalau nanti saya transfer uang dia nipu, barang nggak dikirim ke saya. Jadi orang akan mencari kepercayaan dulu, baru berbicara produk dan manfaat ya. Nah, bagaimana orang yang belum kenal ya di Facebook, di Instagram itu bisa mulai kenal, interaksi dengan kita. Caranya gimana? Ini ada caranya sederhana banget, boleh dipraktekkan. Jadi caranya kalau untuk di WhatsApp itu ada yang namanya status WhatsApp. Ya, teman-teman kalian pasti setiap hari posting status WhatsApp. Dari yang cerita anaknya, dari cerita masakan, dari cerita dia lagi kemana gitu kan. Nah, coba teman-teman mulai praktek dari sore ini. Setiap status WhatsApp kalian, setiap status WhatsApp dari teman kalian itu selalu dikomentari dengan komentar yang positif atau lebih ke pujian. Misalnya seorang mama dia posting anaknya yang lucu lagi main ya, kita komentar aja lucu banget anaknya ya. Kemudian ada orang yang posting masakan makanan ya, kita puji enak banget makanannya ya. Jadi setiap status WhatsApp teman kalian yang muncul itu dikomentari aja dulu. Itu adalah cara kita untuk membangun kedekatan. Di Facebook dan Instagram sama juga, setiap orang posting itu di like dan di komen. Ya, like comment. Lama-lama orang, ini siapa ya setiap hari kok komen saya? Siapa ya kok setiap hari like saya? Pasti ya, dia akan mulai trust dengan kita. Ya. Nah, jadi jangan buru-buru jualan. Lakukan pendekatan terlebih dahulu. Ketika udah terbangun yang namanya trust, baru masuk ke penjualan. Ya. Nah, sebenarnya ini juga dilakukan oleh pedagang-pedagang di pasar Tanah Abang. Ya, sekarang lagi ditutup. Tapi saya terakhir ke sana 2 tahun yang lalu, udah lama banget ke Tanah Abang. Ketika saya belanja pakaian ke Tanah Abang, itu ketika saya tanya, saya beli celana jeans, ya, Pak, ada ukuran nomor 30, misalnya kan, oh ada, ya. Nah, orangnya ternyata pintar, dia udah tahu ilmu marketing ini. Sebelum dia menjelaskan itu produk, dia nanya dengan saya, Mas aslinya orang mana, yang tinggal dari mana dan sebagainya. Dia coba membangun pendekatan dengan calon pembeli. Dia nggak menjelaskan celananya bahannya apa, harganya apa, dan sebagainya. Dia nggak nanya itu. Tapi yang dia tanya adalah saya tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Itu adalah pendekatan yang bagus banget. Jadi dia nggak menjelaskan produk, tapi yang dia cari adalah bagaimana antara penjual dan pembeli sebelum ada transaksi jual beli itu dibangun kedekatan terlebih dahulu ya. Jadi intinya di jurus kedua ini adalah jangan buru-buru jualan,
tapi Bisa lakukan jadi situ pendekatan jalan itu. terlebih dahulu. Ya, jurus yang ketiga, Mbak Ruli. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat di Zoom ya. Jurus yang ketiga. Nah, konten kreatif. Teman-teman, ada yang masih suka nonton TV? Ada yang masih suka baca koran atau majalah? Kenapa teman-teman suka nonton TV? Kenapa suka baca koran atau majalah? Karena di sana ada yang namanya konten. Ya, yang namanya konten di TV itu ya ada sinetron, ada drama, ada reality show, ada berita, itu konten. Yang menjadi pertanyaan adalah banyak konten atau banyak promosi di TV? Pasti banyak kontennya. Terbayang nggak kalau sebuah stasiun televisi dari subuh sampai jam 12 malam itu nggak ada kontennya, isinya iklan semua, isinya berita semua. Ada yang nonton? Pasti enggak. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ya, saya lihat orang yang jualan menggunakan sosial media, terutama di WhatsApp, itu postingannya setiap hari jualan terus. Ya, dari pagi sampai malam itu postingannya jualan, ya. Itu nggak ada konten-kontennya. Jadi ketika ada teman, ada relasi yang melihat status WhatsApp kita, mereka udah nggak mau melihat, ya. Mereka nggak mau melihat. Kenapa? Dia pasti jualan lagi, dia pasti iklan lagi, ya. Jadi coba jangan sering-sering juga jualan, tapi harus ada konten kreatif. Konten kreatif ini kita bisa dapatkan dari konten-konten di TikTok, di Instagram, atau mungkin YouTube, ya. Dari yang lucu-lucu, ada yang nasihat, ada kata-kata motivasi, ya. Ada yang berita viral kekinian, itu diposting. Itu buat selingan. Nah, ketika kita membuat konten kreatif, itu biasanya statusnya akan ditunggu-tunggu teman nih. Ya, kemarin dia buat postingan lucu, pasti ini postingan lucu lagi. Nggak taunya setelah postingan lucu itu di sebelahnya ada iklan. Nah, terjebak dia. Nah, tapi itu nggak apa-apa, emang kayak gitu. Ya, orang secara langsung nggak akan mau untuk melihat iklan. Ya, nggak mau nonton iklan. Yang dia mau nonton sinetron, berita, ya, kemudian reality itu dan sebagainya. Tapi di sela-sela acara itu di TV itu tidak ada iklan. Jadi teman-teman, ya, coba postingannya antara konten dengan promosi itu divariatifkan. Banyak harus postingan konten daripada promosi. Kalau misalnya teman-teman di WhatsApp itu, ya, sehari posting 5 kali, itu 3-nya konten, 2-nya promosi. Saya ulangi ya, kalau teman-teman dalam sehari membuat postingan 5 kali di status WhatsApp, itu yang 3 itu konten, yang 2 itu promosi. Ya, oke. Terus yang keempat, ya. Terus yang keempat, ya, teknik closing anti pusing. Yang pertama itu fast respon. Fast respon. Saya pengalaman pribadi kalau saya belanja di marketplace, misalnya saya mau cari jas hujan, ya, saya tidak terfokus kepada satu toko, tapi saya akan cari 5 toko, ya. Dari 5 toko itu kemudian saya tanya, barangnya ready, saya tanya semua tuh 5 toko tuh. Yang jawab paling cepat itu saya belinya di sana. Nah, di dunia online ini orang butuhnya cepat. Kalau tidak cepat, dia akan pindah ke penjual yang lainnya. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang nanya produk dan sebagainya, jangan nunggu nanti atau tapi, harus dibalas saat itu juga. Bahkan kalau orang nanya jam 12 malam, wajib dibalas saat itu juga. Jangan nunggu paginya. Kalau nunggu pagi, nanti orang udah berubah pikiran tuh. Ya, jadi fast respon penting banget. Yang kedua, menguasai produk. Kalau teman-teman jualan produk kesehatan, jualan produk herbal misalnya, harus tahu itu komposisinya apa, ya. Dalam satu botol ada berapa mili, ya. Terus kemudian expirednya berapa, ya. Produknya dari mana, dan lain sebagainya. Itu harus menguasai detail. Kalau teman-teman jualan fashion harus tahu itu, ya, jenis bahannya apa, ya, ukurannya, dan lain-lain sebagainya harus detail banget. Warnanya apa aja, itu harus detail banget. Orang penjual harus menguasai produknya secara detail. Dari A sampai Z, dia harus menguasai, ya. Yang ketiga, ya, selaku penjual kita harus meyakinkan. Kalau kita selaku penjual aja ragu-ragu, ya, gimana pembelinya mau beli? Coba. Saya jual produk kesehatan, salah satu fungsinya untuk mengobati kolesterol, misalnya, ya. Kemudian ada yang mau beli,
calon customer ke saya, Mister, saya mau beli dong gitu kan. Saya udah terkena kolesterol ini hampir 1 tahun, saya udah berobat ke dokter ini dokter itu, mencoba resep ini resep itu, tapi nggak sembuh. Saya mau nyoba produk yang jual Mister Bu, ya kira-kira bikin sembuh nggak? Kalau saya jawabnya ragu, dia pasti nggak akan jadi beli. Saya jawab, waduh nggak tahu ya Mas ya, saya taunya cuma jual nih, nggak tahu nih ada manfaatnya atau enggak. Nah, kalau saya udah meragukan kayak gitu, orang pasti akan ragu, ya. Kalau penjual ragu, apalagi pembeli. Jadi kita selaku penjual harus sangat meyakinkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, beri gimmick atau promo. Ini penting banget. Mama nih biasanya ya, kalau misalnya ke minimarket, Indomaret atau Alfamart, yang awalnya cuma beli A, tapi di Indo dan Alfa lagi ada promo deterjen, ya, beli 2 dapat piring cantik, itu yang stoknya di rumah ada, itu tiba-tiba beli lagi tuh. Ya. Nah, itu makanya Indomaret tuh dan Alfamart tuh pinter banget. Kalau kita belanja itu biasanya yang barang-barang promo itu diletakkan di depan kasir. Ya, di depan kasir. Kayak tadi pagi saya belanja ke Indomaret, beli ini itu dan sebagainya. Tiba-tiba ketika saya mau membayar hasil belanjaan, Pak kasirnya bilang, Mas mau kurmanya juga nggak? Lagi promo nih, habis stok. Nah, tadinya murah banget, itu 7.000. Ya, padahal saya nggak niat beli kurma, jadinya beli. Nah, karena adanya yang namanya gimmick atau promo. Nah, teman-teman bisa mengkalkulasi dari margin yang didapatkan untuk kemudian bisa memberikan gimmick. Misalnya beli sekian, gratis ongkos kirim, beli hari ini, gratis ongkos kirim, ya. Beli berapa, itu hadiah tumbler, ya, beli berapa, hadiah yang cantik, dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman harus mencari produk yang marginnya bisa diotak-atik untuk memberikan gimmick, sehingga orang lebih tertarik untuk membeli produk kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, siapkan amunisi. Nah, amunisi untuk jualan online ini adalah berupa gambar, berupa video untuk menjelaskan produk ataupun detail dari manfaat dan kegunaan produk yang kita jual. Itu bagusnya berupa video ataupun mungkin bisa berupa gambar. Nah, makanya di awal tadi saya menyinggung kenapa HP itu speknya ya harus RAM-nya 6, memorinya 128. Karena sebagai penjual online kita butuh space itu untuk menyimpan video, gambar untuk postingan sosial media dan WhatsApp kita. Terbayang nggak kalau kita beli HP yang itu memorinya cuma 64 GB. Zaman dulu mungkin besar, tapi sekarang 64 GB itu sangat penting banget. Karena kita butuh space yang banyak untuk menyimpan video, menyimpan gambar sebagai bahan postingan di WhatsApp ataupun mungkin di sosial media lainnya. Nah itu ya, siapkan amunisi berupa gambar, berupa video untuk menjelaskan detail dari produk ataupun jasa yang kita jual. Ya, kalau ada pertanyaan, chat di ini aja nanti akan dibacakan oleh tim saya, Mbak Ruli. Nah, jurus yang kelima itu adalah hot time. Ya, nah sebelumnya di sini tentunya masih banyak yang bekerja, tapi ingin juga yang punya dapatkan penghasilan bisa kerja. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih bekerja itu bisa meluangkan minimal 3,5 jam waktu dalam sehari untuk melakukan optimasi jualan online-nya. 3,5 jam, nanti akan saya jelaskan. Kalau teman-teman yang udah full jualan, full bisnis, ya minimal ya 8-9 jam sampai orang kerja. Jadi kalau teman-teman yang udah full jualan, full bisnis, itu setiap hari harus melakukan aktivitas di bisnisnya 8-9 jam minimal. Nah, bagi teman-teman yang masih bekerja baik di PNS, ada yang mungkin di pabrik, ada yang kantoran, ada yang guru, ada yang di kesehatan dan sebagainya, itu bisa meluangkan minimal 3,5 jam waktu dalam sehari untuk berjualan. Ya, waktunya kapan saja itu pagi. Sekarang, ya, orang ketika bangun pagi pasti dicari HP, pasti dibuka WhatsApp, ya. Jadi waktu yang paling bagus banget untuk jualan optimasi itu rentang dari jam 5 sampai jam 8. Dari orang setelah sholat subuh sampai orang sebelum kuliah, sekolah, ataupun mungkin masih kerja. Jadi kalau teman-teman membuat postingan, ya baik di sosial media atau di WhatsApp, itu rentang dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Itu pasti banget dilihat banyak orang. Ya, yang kedua, teman-teman ini rumus adalah yang digunakan bagi yang masih bekerja ya, siang hari. Jam berapa itu? Jam 12 sampai jam 1. Orang istirahat sekolah, kuliah,
orang kerja kantor rentang jam 12 sampai jam 1 selain untuk makan dan istirahat juga sholat, tentunya pasti membuka sosial media, pasti buka pesan WhatsApp dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau jualan menggunakan waktu istirahat 30 menit dari rentang jam 12 sampai jam 1 itu sangat optimal banget. Ya. Kemudian ya hot time yang ketiga adalah sore atau malam. Itu mulainya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ya. Jadi begitu selesai pekerjaan kantor, orang pulang kuliah, ya, itu rentang dari jam 5 sampai jam 9 malam sebelum orang tidur. Itu banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Jadi kalau teman-teman mau jualan, membuat postingan, membuat broadcast dan sebagainya, itu waktunya keren banget. Ya, dari jam 5 sore sampai jam 9. Ya. Nah, teman-teman coba baca di atas itu. Kalau teman-teman mau closing setiap hari, harus menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Ini kuncinya, harus disiplin. Teman-teman mau jualan closing banyak setiap hari, tapi nggak mau menyediakan waktu untuk jualan. Jadi gimana terjadi transaksi coba? Ya, gimana mau terjadi transaksi jual beli? Kalau teman-teman masih bekerja, rumusnya ini, gunakan minimal 3,5 jam dalam sehari untuk mengoptimasi jualan teman-teman. Minimal ya, lebih banyak lebih bagus. Nah, tapi bagi teman-teman yang udah full bisnis, waktu yang harus digunakan per harinya adalah 8-10 jam. Bahkan, itu lebih bagi orang-orang yang udah fokus di bisnis. Bahkan 24 jam itu bisnisnya. Ya. Nah, tapi bagi pemula ya udah 8-9 jam sudah cukup, sudah bagus. Ya. Next, karena waktunya terbatas banget. Next, Mbak Ruli. Ya. Next, slide yang berikutnya. Halo. Nah, teman-teman ya, kalau mau cepat sukses di bisnis, itu ada beberapa faktor. Ya, salah satunya adalah mentor. Mentor ini saya ibaratkan seperti ini. Ada seorang yang belum pernah ke Surabaya. Ada orang Jakarta yang belum pernah ke Surabaya. Ya. Kemudian dia diminta dari Jakarta ke Surabaya menggunakan mobil. Sini, Mbak, sini. Kira-kira orang tersebut sampai nggak ke Surabaya? Tidak. Tahu sampai, karena zaman udah canggih. Dengan menggunakan Sini. maps, dia mungkin bisa tanya orang jalan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, pasti sampainya akan lebih lama. Nah. Dan pasti akan nyasar. Ya, saya kalau misalnya pergi ke suatu tempat yang belum pernah saya datangi, saya menggunakan Google Map. Lewat tol, itu berkali-kali sama mapnya ini, ya, itu disuruh keluar tol. Begitu udah keluar, masuk lagi ke tol. Aneh banget itu ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan Google Map itu pasti juga masih sering tersesat. Jadi yang orang yang belum pernah ke Surabaya dari Jakarta tadi menggunakan mobil, itu insya Allah sampai, tapi sampainya akan jauh lebih lama. Tapi kalau kita dari Jakarta kemudian ke Surabaya mengendarai mobil, tapi di samping kita ada seorang driver yang udah terbiasa pulang pergi Jakarta Surabaya, itu pasti akan cepat sampainya. Ibaratnya kita duduk di sampingnya sambil merem aja, sambil tidur gitu ya, itu akan langsung sampai ke Surabaya. Nah, jadi driver di samping kita ini kalau dalam ibarat bisnis itu adalah mentor kita. Jangan pinggir kali. Yang akan bimbing kita, yang akan mengarahkan kita full. Ya, asal nurut dengan mentor, asal mau dibimbing, insya Allah dia akan cepat sampai ke Surabaya tanpa tersesat. Insya Allah tepat waktu. Kalau misalnya nggak ada tragedi di jalan ya, nah itu fungsi seorang mentor dalam sebuah bisnis. Teman-teman, bisnis tanpa mentor bisa nggak? Bisa. Tapi lama suksesnya, berdarah-darah tuh, ya. Bisa jadi ketipu orang, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi sekaliber misalnya kan Hairul Tanjung, ya, Pak Sandiaga Uno, pengusaha sukses nasional, itu semuanya punya mentor, ya. Punya mentor. Karena yang namanya bisnis itu lebih kompleks daripada kita kerja, ya. Pasti banyak masalah, pasti banyak trouble dan sebagainya. Nah, ketika ada masalah dan sebagainya, itu biasanya konsultasinya dengan siapa? Dengan mentor. Kalau kita nggak ada mentor, kita mau konsultasi dengan siapa coba? Dengan karyawan. Yang nggak level gitu ya. Kita ownernya, kita foundernya, masa ada masalah, kita curhatnya dengan karyawan kita. Yang nggak nyambung. Harusnya yang tepat adalah dengan mentor. Orang yang di atas kita, orang yang ilmunya di atas kita, yang mengarahkan baik atau majunya bisnis yang kita jalankan. Ya. Nah, teman-teman,
Kemudian syarat yang berikutnya ya, kalau mau bisnis cepat sukses itu cari yang marginnya besar. Cari yang marginnya besar. Umi. Kita coba cek ya, para pengusaha, para pebisnis Cina yang ada di Indonesia. Coba cek apa yang mereka jual. Diginikan. Ya, rata-rata mereka menjual suatu produk itu yang marginnya besar. Mohon maaf nih ya, ada nggak orang Cina di Indonesia yang jualan keripik, jualan peyek, atau mungkin jualan nasi uduk di jalan? Itu nggak ada. Ya, boleh nggak jualan itu boleh. Gitu. Tapi kalau kita mau cepat sukses, cari yang marginnya besar. Apalagi kita bagi yang pemula, ya, baru memulai bisnis, masuk aja cari produk yang marginnya besar. Bisnis itu capek, ya, bisnis itu capek. Karena siapa bisnis nggak capek, lebih capek daripada kita kerja. Nah, kalau sama-sama capeknya, ya, kalau jualan itu sama-sama capeknya, udah cari yang aja yang produknya harus besar. Sama-sama capeknya, satu untungnya kecil, satu untungnya besar. Pilih yang mana? Enak yang untungnya besar gitu ya. Iya, ikut sini cepat. Nah, untuk yang ketiga, saya mau cerita sedikit. Saya punya seorang teman yang dia bekerja sebagai marketing mobil di sebuah perusahaan ternama. Sebelum pandemi, dia setiap bulannya selalu mendapatkan reward, selalu mendapatkan bonus karena menjual melebihi target. Bahkan sebelum saya mengenal yang namanya WhatsApp marketing, saya banyak sharing, saya banyak belajar dengan teman saya. Karena dia malah udah jago banget jualan produk yang harganya ratusan juta, ya, jualan mobil. Itu sebulan dia banyak banget menjual mobil. Setiap bulan, setiap minggu kadang-kadang dia broadcast. Sekali kena saya, ya, setiap dia broadcast itu gak saya baca. Karena saya tahu pasti yang ditawarkan adalah mobil, baik itu mobil yang lagi ada promo ataupun mungkin mobil ada keluaran terbaru, itu selalu broadcast ke saya. Nah, setelah lebaran kemarin dia broadcast. Biasanya nggak saya baca tuh broadcastnya. Karena saya tahu dia pasti jualan mobil. Tapi kemarin ya tanpa sengaja saya baca pesannya, ya ternyata bukan mobil yang dijual. Jualan apa? Dia jualan beras, dia jualan madu. Ya ternyata di tengah pandemi seperti saat ini, orang yang beli mobil, orang yang beli properti dan lain sebagainya itu turun drastis. Sehingga kalau kita baca berita, ya, nonton TV, itu banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang belum dikat, mem-PHK ribuan karyawannya. Bahkan orang-orang yang bekerja WFA, ya, dan sebagainya, itu gajinya dipotong bahkan sampai 50%. Sehingga orang kemudian mencari alternatif, seperti teman saya tadi yang bisa jualan mobil, akhirnya dia mencari tambahan, jualan beras dan jualan madu. Nah, jadi kalau ahli ekonomi bilang, stabilitas ekonomi kita di tengah pandemi ini kemungkinan sampai akhir tahun. Kalau misalnya pandemi ini, insya Allah kita berdoanya ya, kita pengennya cepat. Tapi secara ekonomi itu sampai akhir tahun stabil lagi. Ya, sampai akhir tahun. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya saat ini belum punya bisnis, mau punya penghasilan tambahan dan sebagainya, saya siap untuk mengajari full. Ya, saya udah keliling Indonesia, banyak mengajari mama, banyak mengajari bapak-bapak, banyak mengajari mahasiswa, bagaimana mereka punya penghasilan tambahan. Ya, dan saya yakin kalau teman-teman mau saya bina nantinya, itu pendapatan per bulannya itu bisa lebih besar daripada gaji teman-teman yang kalian dapatkan saat ini. Saya ulangi ya, teman-teman kalau mau belajar, mau saya bina, itu jualan online, saya yakin, karena saya sudah terbukti, pendapatan yang akan kalian terima nantinya itu akan jauh lebih besar beberapa kali lipat daripada gaji teman-teman yang kalian dapatkan saat ini. Itu bisa dicatat, itu bisa dipegang, dan itu bisa dibuktikan kalau teman-teman nanti mau saya bina, mau saya bimbing, ya, apalagi full nanti juga mentoring dengan Mas Ipo langsung, ya. Saya, Mas Ipo, dan mentor-mentor lainnya nanti full akan datang. Ya, nah saya biasanya kalau mengadakan workshop offline itu 1 hari, saya bagi 2 sesi. Sesi pagi dari jam 9 sampai jam 12 itu mindset, ya. Kemudian jam 1 sampai jam 5 itu full praktek. Nah, biasanya saya buat dengan mentor saya, Mr. Jos, itu keliling Indonesia untuk mengajari teman-teman bagaimana berbisnis, bagaimana juga marketing. Mohon doanya semoga wabah ini segera selesai. Ya, jadi nanti saya, Mr. Jos, ya, siap untuk diundang teman-teman ke daerah teman-teman untuk memberikan pelatihan secara offline. Dengan catatan kalau pandemi ini sudah berakhir. Tapi kalau belum berakhir, kita nanti bisa melakukan pelatihan dengan menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Zoom ataupun menggunakan media yang lain. Udah, Jit? Ya. Hah? Nah,
Mbak Ruli, ya boleh dibacakan pertanyaan-pertanyaan, akan saya jawab. Mungkin 3 dulu yang ada di grup WhatsApp. aja. Maaf, yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Ceplek-ceplek aja. Oke, baik Bagi- Mister, ini cukup banyak pertanyaannya. Jadi yang pertama ini ada penanya dari Anissa ya. Produknya tuh banyak. Gimana cara edukasinya, Mister? Itu yang mau langsung 3 atau satu dulu, Mister? Satu dulu ya. Produknya banyak. Mohon maaf Mbak, sebelum Mbak udah jualan, kita udah mengalami terlebih dahulu. Ya, jadi Mbak tahu yang namanya